Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Hmm, Hari ini baru mulai bikin video lagi nih. Soalnya seminggu kemarin habis operasi gigi bungsu. Jadi selama seminggu aku susah ngomong, susah ngomong, susah makan. Ini udah gak mendingan, masih nyeri sih. Ya, oke, kita bikin video lagi hari ini. Oke, ikutin terus yuk. Mau ngepel. Dari tadi udah selesai masak, udah pada makan siang juga. Nah teman-teman, sekarang mau ngepel dulu. Hari ini suamiku kerja lagi sih, weekend. Biasanya emang gitu kalau summer banyak kerjaan. Biasanya kan kalau Sabtu Minggu kita keluar rumah. Udah berapa minggu belakangan ini, udah sebulan lebih nggak keluar rumah. Maksudnya nggak jalan jauh sama papa, karena papa sibuk kerja. Proyeknya banyak banget. Ini lagi biasanya proyeknya itu di Zurich sih. Ini lagi bikin jalan kereta baru sama tram yang gitu di Zurich. Udah hampir 2 bulan ya. Udah tiap weekend kerja terus. Ini juga hari ini kerja, kemarin juga siang sampai malam jam 12:30 baru pulang kemarin. Tapi tadi pagi jam 6 udah berangkat kerja lagi. Emang kayak gitu sih kalau summer kerjanya banyak banget. Kasian juga sebenarnya. Tapi yang namanya kerjaan ya, mau gimana? Kerja terbalik hari ini sore sih. Minggu depan dia shiftnya malam kalau nggak salah. Gitu deh, kalau kerja di lapangan tuh susah ininya. Kadang malam, kadang pagi. Biasanya kalau nggak kerja weekend baru kita keluar jalan berenam. Jadi nggak cuma 4 anak doang sih, berenam biasanya. Jadi kalau papa kerja ya udah berlima aja, aku sama anak-anak doang. Karena papa kerja, ya kita mainnya deket-deket aja. Kalau nggak hujan di luar, ini udah beberapa hari terakhir juga hujan terus. Ini juga agak mendung nih. Semalam hujan gede. Cuacanya masih gitu deh, kadang panas, kadang hujan. Hari ini mendung. Oke, aku mau ngepel dulu teman-teman. Habis ini mau nyetrika, terus nyetrikanya udah banyak tuh numpuk. Mau nyetrika hari ini. Biasanya weekend emang nyetrika sih. Nah, anak lagi pada nonton TV. Si Justin lagi tidur siang deh. Oke, ikutin terus. Berkelar bersihin lantai, 3 lantai doang ini teman-teman. Sekarang mau kamar kucing. Mau bersihin toiletnya, terus bersihin lantainya. Kucingnya lagi tidur. Si Tommy tuh lagi ngumpet ya di boxnya tuh. Jerry nggak tahu tidur di mana deh. Si Jerry tuh kalau siang suka ngabur kemana-mana. Masih Tommy lagi. Oh, kayaknya Jerry juga di situ. Mereka berdua di situ. Ini Cikaci. Si Jerry di belakang. Ngumpet dia. Membersihin pupuknya Tom and Jerry. Gini deh, tiap hari toilet mereka harus dibersihin. Itu bekas jejak kakinya kan, kemana-mana juga dia harus selalu bersih. Jadi mereka mainnya di sini, tidur di sini. Kadang kalau malam sih mereka tidurnya di bawah. Suka-suka mereka aja. Kalau pintu kamar Kimi terbuka, dia tidurnya di kamar Kimi biasanya. Jadi, Tom. Toiletnya dulu. Enggak teman-teman, karena dia bersihin tiap hari, dia nggak terlalu banyak kotorannya. Nggak, lantainya aja sih mau dipel di sini. Sekarang mau dipelin.
Tommy udah bangun, mau dipel. Ini vakum buat di sini nih, kamar kucing. Ini pasirnya taruh di ujung, tinggal dipel aja. Kotoran tadi merubah turun. Kimi, what is Uni? Jadi bang, kau udah rapi dan masih basah. Anak-anak suka main sama kucing, soalnya dia harus selalu dibersihin. Nah, tinggal ini udah deh beres. Hey Jerry, alhamdulillah udah beres bersih-bersihnya, udah rapi tuh. Ini kalau anak-anak main sama kucing, kamar kucing nggak masalah, udah rapi. Hasilin kecil mah? Udah bersih. Ya, Mami Fetty. Alhamdulillah. Udah milu untuk beringan anak. Das ist wie so normal. Ya, so trocken beda. Ja. Kalau udah rapi udah enak. Tinggal nyetrika abis ini. Banyak banget. Lagi sibuk masing-masing. Kayak gini deh teman-teman. Hidup di luar itu gak seenak yang kalian bayangkan sih. Rasanya aja yang enak. Kalau liburan ke sini Malaysia pasti enak, tapi kalau tinggal kan harus serba mandiri. Semuanya dikerjain sendiri. Apalagi punya anak 4 kayak aku ya. Bukan 4 lagi, 6 anaknya. 7 papanya. 2 kucing kan. Ngurusin kucing juga. Nah gitu lah. Kalau di Indonesia kalau lagi nggak sempat masak, capek atau emang lagi pengen masak gitu kan, tinggal beli. Kalau di sini enggak, capek nggak capek, males, nggak ada kata males, terus nggak boleh gimana ya? Ya harus dikerjain semuanya sendiri. Mau kalian capek, mau enggak ya kerjain aja. Gitu. Enggak sih yang kalian bayangkan. Intinya begini aja, kalau aku ya, kalau kita ngeliatin hidup orang mau pasti mikirnya kayaknya indah aja gitu kan. Rumput tetangga itu emang selalu hijau kan gitu kan ya, orang ibaratnya bilangnya. Makanya setiap seindah-indahnya hidup orang yang kita bayangkan, begitu juga pasti mereka juga ada kendalanya atau masalahnya gitu kan. Jadi ya harus disyukurin aja sih kalau masih bisa nafas, alhamdulillah. Capek nggak capek, namanya punya anak. Itulah risikonya seorang ibu dan seorang istri. Dijalanin, nggak boleh ngeluh.
enjoy aja nikah kadang pala kan, kayaknya ini semuanya serba sendiri. Nggak apa-apa sih, aku nyantai aja, cuman diliatin sama orang aja kayak ribet gitu. Enggak sih, nyantai aja aku. Tiap hari nggak harus belajar sama anak-anak, ngulang pelajaran, ngerjain PR, ngerjain ini itu. Gampang-gampang aja sih, karena dijalaninnya bismillah aja. Bismillah, nggak perlu dipikirin, udah tau-tau keluar aja. Ini kalau hari Minggu gini, Sabtu Minggu itu jadwalnya kerjaan dibanding hari biasa. Jam 4 tuh belum keluar. Belum kerja deh. Biasa. Masuk pagi-pagi loh, tapi selesai masuk malam. Itu kalau summer ini agak repot. Dia nggak bisa kemana-mana kalau summer. Libur 1,5 bulan kayaknya ntar di rumah doang. Karena emang mereka proyeknya mau terus pas summer ini dan kerjaannya. Di sini kalau summer itu ada summer ini ya, summer holiday programnya. Parents Pass kalau sih namanya. Jadi selama libur itu pemerintah setempat ngadain acara. Jadi tiap hari ada programnya, misalnya hari ini dari jam 8 sampai jam 11 ada program untuk anak umur sekian, misalnya di atas 6 tahun sampai umur 11 tahun, atau dari umur 7 sampai berapa, pokoknya antara umur 6 sampai 15 tahun sih yang mereka SMP. Mereka ada kegiatan terus di sini tiap hari. Jadi daftar, misalnya ada acara program Pilates Pass itu manjat kayak panjat ini loh, panjat tebing sih, panjat dinding itu ada kan. Nah terus ada lagi kayak, terus ada program masak, ajar bikin kue, bikin cookies, terus ada lagi program bikin programmer gitu. Terus ada juga banyak sih pokoknya. Jadi tiap hari itu ada aja programnya. Kita harus daftar dulu. Ada biayanya sih. Jadi sekali daftar itu, saya per orang biayanya 20 franken misal gitu. Mulai dari 5 franken harganya. Harga program holiday itu. Itu cuma sehari doang sih. Terus ada lagi visit rumah sakit di emergency room. Nah, para petugas emergency itu ngapain sih? Apa aja sih yang mereka kerjain setiap hari? Nah, nanti ada anak umur dari 8 tahun atau 7 tahun gitu. Boleh berkunjung mulai dari jam berapa sampai jam berapa ya. Dengan sih 4 jaman gitu. Jadi nanti mereka belajar di emergency room. Para petugas itu ngerjain ini, kalau ada yang lupa kayak gini handle-nya. Terus kalau ada yang tangan yang patah misalnya, terus lukanya berdarah atau gimana, jadi diajarin gitu. Jadi banyak mereka programnya sesuai umur. Tapi kalau telat dikit daftarnya udah ada penuh, full booking. Karena kan nggak banyak sih, paling per program itu cuma berapa orang doang. Yang untuk dewasa juga ada. Terus ada program karatenya juga, ajar karate. Enak sih di sini banyak ini program-programnya. Ini nggak cuma pas libur, summer holiday gitu doang sih. Jadi selalu ada di sekolah itu programnya. Di setiap di tempat sini ada tempat les karate juga, sekolah musik. Terus ini sudah masuk ke belakang. Karate juga di belakang. Terus kalau yang buat belajar bikin kue gitu di desa sebelah sih, tapi masih satu wilayah gitu.
anak di sini. Terus ada program-program buat ibu-ibu gitu, buat ibu-ibu, buat para orang tua, buat mamahnya atau papinya gitu. Ada program lagi, mereka ketemuan tiap berapa kali dalam sebulan buat anak yang dari umur berapa sampai berapa. Sudah lagi anak yang dari TK atau yang masih SD gitu. Ada anak di sini banyak nih, banyak programnya. Gak cuma pas libur summer doang. Jadi tiap hari selalu ada programnya. Program khusus wanita, program khusus orang tua yang anaknya masih bayi, umur 0 sampai 4 tahun atau di atas 4 tahun gitu. Ada komunitinya, enak sih. Terus kalau aku kemarin joinnya, kan sini baru setahun ya. Joinnya kemarin join Culture Cafe. Jadi Culture Cafe itu kita sharing culture. Jadi kalau kayak aku kan kita dari Indonesia nih, nanti kita sharing di Indonesia itu seperti apa, budayanya Indonesia itu gimana. Jadi sharing satu sama lain. Jadi enak. Jadi kesempatan juga untuk memperkenalkan Indonesia ke mereka yang nggak tahu detailnya gimana gitu. Nah mereka kan tahu orang sini kesini sih tahu Indonesia itu Bali doang. Rata-rata gitu sih kayaknya ya. Kalau di mana-mana tuh orang luar tuh taunya Bali doang Indonesia. Udah gitu aja Bali atau Jakarta ya. Bali itu doang. Daerah lain mereka nggak terlalu tahu kan karena emang nggak terekspos gitu. Nah kayak Sumatera Barat juga belum sampai terekspos ke luar juga kan. Nah ini aku lagi mencoba untuk mengenalkan Sumatera Barat ke teman-teman yang ada di program budaya ini. Doain aja lancar ya. Kapan lagi kan memperkenalkan Indonesia, apalagi Sumatera Barat, karena memang banyak yang bilang Sumbar itu Swissnya Indonesia. Karena dengar Resiano kayak di Jendela di sini. Ya terjunnya indah banget kan, dengar Resiano situ. Nah, tempat lain juga tuh. Kan bilangnya Switzerland Indonesia dari Sumbar. Lagi mencoba memperkenalkan Sumbar nih, dan aja lancar ya teman-teman. Kemarin ada sih di program terakhir di Cafe Budaya itu minggu lalu kita visit salah satu gedung bersejarah di wilayah sini, mulai dari zaman perang waktu itu baru masuk ke gedungnya. Kemarin ini juga sih sempat masuk ke koran wilayah sini juga, koran lokal, koran apa namanya ya, Kota Madia ya atau gimana sih bilangnya, tentang sini di pertukaran budaya. Kalau kemarin itu terakhir ketemu sebelum libur summer ini, memperkenalkan wilayah tempat kita tinggal ini. Nanti di next pertemuannya setelah libur summer ini nanti ya kenalkan Indonesia nomor ke teman-teman di sana. Menurut kalian gimana? Support nggak? Kasih pendapat ya di kolom komentar. Kemarin udah sempat mengenal Indonesia ke sekolahnya si Justin, ke gurunya, sempat dijadiin materi belajar juga kemarin. Nah nanti mau memperkenalkan lebih dalam tentang Sumbar. Ini si Tommy nemenin aku nyetrika nih. Kayak dia seneng banget duduk di situ sambil nemenin nyetrika. Dia suka nemenin aku. Kamu tuh suka nemenin
Jadi kalau kita keluar rumah pun dia nggak lari, cuma duduk aja gitu. Mana-mana dia. Dulu pernah ngabur seminggu keluar di luar rumah. Nggak ngabur sih sebenarnya, ikan kucing rumahan, nggak keluar rumah kan. Nah terus si Keno waktu itu pas tinggal di apartemen yang sebelum sini, dia tuh kebuka sama dia, nggak ditutup lagi. Tahu si Tommy keluar selama seminggu, susah banget nangkepnya, dia lincah banget kan. Akhirnya pas selama seminggu itu si Kimi nangis terus, tarik Kimi kan yang sering sama kucing. Ya Tommy udah balik, udah tenang ya. Tommy juga kapok kayaknya keluar rumah, karena di luar kan nyari makanan gimana, kalau nggak dapet makanan ya nahan lapar kan. Udah gitu hujan, pas hujan-hujan pula dia kapok deh. Jadi sekarang kalau pintu kebuka dia nggak mau keluar lagi, cuma duduk kayak ngeliatin sampai kita tutup lagi tuh pintu. Tom, kapok ya Tom? Tom, gembul kucingnya. Kalau yang satu lagi yang ada pagar warna putihnya itu si Jerry namanya. Si Jerry suka ngabur deh. Jerry tuh kalau siang suka ngumpet. Di mana itu mainnya, ngumpetnya tidurnya tuh. Di kerjain yang tetap terus. Tapi kalau malam pas anak-anaknya tidur, nah istilahnya sama Jerry suka ke kamarnya mama. Seringnya sih di kamarnya si Kimi, tidur di kamar Kimi. Terus kalau si Kenan sama si apa yang lainnya selain Kimi sakit, ini juga kan pasalnya Kimi sakit nggak tahu kan, dia tidur jagain itu, jagain mereka yang lagi sakit ya. Tidur di kakinya selalu gitu. Kalau si Kimi mah tadi nggak sakit, memang yang dua yang tidurnya masuk ini. Kalau pintu kebuka, kalau pintu ketutup, ya enggak, cuma nunggu itu ke kaki. Ngeri gitu, kapok sih pemimpin. Udah nggak mau. Tapi kalau kita lagi ke balkon, pas lagi di luar, cuacanya bagus, kan suka duduk di balkon depan, di belakang tuh. Jadi kalau ini mereka taruh di kamarnya, dikunciin dulu biar bisa kitanya juga bebas keluar masuk, nggak takut kucing keluar kan. Mereka di kamarnya. Alhamdulillah akhirnya keluar juga nih teman-teman. Udah setengah jam nyetrika dari jam 4 tadi, sekarang setengah 7. Tinggal masukin ke lemari. Bentar lagi juga papanya pulang, siapin makan malam, karena besok anaknya juga mulai sekolah lagi kan, suamiku juga kerja lagi. Oke, makasih udah ngikutin. Bagi yang butuh info seputar Swiss ataupun Jerman, silakan tinggalin komen aja di kolom komentar. Insya Allah di video berikutnya akan dibahas. Oke, Assalamualaikum. Bye-bye.